8 malam live di Kompas TV. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kembali di acara yang istimewa, yaitu Kalam Hati Insyaallah Sampai ke Hati. Masya Allah, acara ini kita akan banyak belajar, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dan tentunya insya Allah kita akan mendapat ilmu-ilmu yang baru. Nah, saya akan menyapa guru-guru kita yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Yang pertama ada Bunda Yati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Dude, sehat ya? Sehat Bunda ya? Alhamdulillah. Baik, kemudian saya lompat dulu yang ke ujung sebelah kiri, ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dude. Masya Allah, Abi ini kita tunggu pantun-pantunnya nanti ya Bi ya. Insya Allah. Baik, kemudian di tengah-tengah ini ada bintang tamu kita Mbak Tiara. Assalamualaikum Mbak Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dude. Masya Allah, ini Mbak Tiara nanti akan bercerita tentang pengalaman hidupnya ya Mbak ya. Ya. Masya Allah, dan kita berada di masjid yang sangat indah. Ini ada di Masjid Asmaul Husna, Gading Serpong, Tangerang. Nah, sekarang kita akan menyapa juga nih adik kita yang tadi sudah baca Qurannya bagus banget. Assalamualaikum Yukiko. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Yukiko usia berapa sayang? Yukiko usia 9 tahun. 9 tahun, Masya Allah. Jawabannya kayak lagu tilawahnya tadi. Iya. Yukiko mau tanya dong, gimana sih usia 9 tahun tapi kok bacaan Qurannya udah bagus sayang? Bisa cerita nggak sama kita-kita? Ingin menghafal Al-Quran itu karena waktu itu Yuki pernah mendengar kajian bahwa barang siapa yang menghafal Al-Quran maka ia akan bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi niatnya Yukiko untuk menghafal Quran adalah supaya bisa memberikan mahkota ya buat orang tua ya. Masya Allah ya. Kemudian kalau di rumah yang ngajarin siapa sayang? Kalau di rumah Yuki diajar sama bunda. Sama bunda ya. Masya Allah ya. Jadi sudah hafal berapa juz sekarang? Alhamdulillah sudah 11 juz. 11 juz. Wah ya, Masya Allah, mudah-mudahan ini menginspirasi anak-anak kita ya, ibu-ibu ya, supaya terus dekat dengan Quran dan melahirkan generasi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menyapa juga nih yang sudah hadir dengan kerudungnya warna-warni ini, ceria dan cantik-cantik nih ya. Assalamualaikum. Wah, dari mana aja nih Bu? Yang kerudung pink dari mana? Oh, dari masjid ini ya? Oh, dari Asmaul Husna. Kalau yang kerudung orange? Raudatul Jannah, Tangerang juga, Serpong. Yang ujung dari Istiqomah dari sini juga. Yang belakang dari tadi di sini ya Bu ya. Baik, Masya Allah. Jadi hari ini kita akan
mendengarkan tausiah dan juga ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Karena tema hari ini sangat menarik, bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam. Tema kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini tepat saatnya untuk kita berubah menjadi lebih baik, bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan menginspirasi kita supaya terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, Bu ya, insya Allah, terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama saya mau bertanya langsung kepada bintang tamu kita, Mbak Tiara. Mbak Tiara ini adalah seorang istri yang baru saja ditinggal oleh suaminya. Suami beliau ini wafat berapa lama yang lalu, Mbak? Tanggal 2 Januari 2 Januari 2025. Dan suami beliau ini mengidap satu penyakit yaitu namanya brown tumor. Boleh Mbak Tiara, mohon maaf sekali dan mohon izin ya kalau boleh, kita ingin mendengar cerita awal mula pada saat suami dinyatakan menderita penyakit yang Mbak sebutkan. Dan bagaimana sebenarnya proses penyakit itu sampai beliau wafat? Silakan Mbak Tiara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Ustadz, Ustazah, Ibu-ibu. Saya Jian Tiara, biasanya dipanggil Tiara. Alhamdulillah temanya ini sesuai ya dengan cerita saya ini. Saya bertemu sama suami itu 1 Muharram. Gitu. Oh, 1 Muharram, Masya Allah. 1 Muharram. Jadi kayak momentum yang ini kayaknya udah qadarullah gitu. Sedikit cerita, suami saya ini mengidap salah satu penyakit langka, yaitu namanya brown tumor. Nah, penyakit itu menyebabkan tulang pada kita manusia itu jadi warna coklat, kemudian keropos. Jadi suami saya itu tahun 2023 jatuh dari motor, ketiban motor di depan rumah. Itu seharusnya kalau orang normal itu nggak apa-apa gitu, cuma memar atau biasa. Tapi ini sampai patah tulang. Jadi kita langsung ke rumah sakit. Dari dokter ortopedinya tuh udah curiga karena kondisi tulangnya ini nggak normal. Jadi saya dikasih lihat sampel tulang yang diambil dari dokternya itu warnanya coklat gitu. Ini udah kayaknya keropos, Mbak. Saya ada kecurigaan, tolong dibawa ke lab dan tahap lebih lanjut lagi. Akhirnya kami pindah ke rumah sakit yang lebih besar untuk bone scan seluruh badan. Ternyata udah keropos dari atas kepala hingga kaki gitu. Dan terus kita akhirnya pindah ke rumah sakit RSCM terakhir ya. Gitu kita melewati 8 tes kesehatan. Itu akhirnya ditemukan namanya hyperparatiroid. Jadi kelebihan hormon paratiroid, orang normal itu 44. Tapi dia sampai 4.252 gitu. Dari hormon itu ya akhirnya makanin kalsiumnya dia. Dan qadarullahnya udah komplikasi ke ginjal, yang akhirnya cuci darah 2 kali seminggu. Jantung tinggal 56% dan infeksi paru-paru. Dan pas kita lihat lagi kondisi badannya itu ternyata mengalami penyusutan sebanyak 20 cm. Jadi tadinya tingginya lebih tinggi daripada saya, pas sakit itu udah setelinga gitu tingginya. Harus pakai tongkat, jadi kayak postur tubuhnya tuh udah berubah drastis gitu. Nah, qadarullahnya pas pergantian tahun di tanggal 2 Januari 2025, suami saya berpulang ke rahmatullah. Dan 1 bulan kemudian ibu saya juga pulang ke rahmatullah gitu. Jadi saat ini benar-benar sendiri struggle bersama anak-anak gitu. Baik, jadi terima kasih ya Mbak Tiara ya sudah bercerita ya. Tapi kalau saya boleh bertanya, proses dari mulai divonis penyakit sampai wafat itu berapa lama Mbak butuh waktunya itu? 2 tahun. 2 tahun. Dan Mbak menemani selama 2 tahun proses semua itu ya? Iya. Baik, kemudian treatment yang dilakukan selama ini itu apa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak dari penyakit ini Mbak? Karena sudah ditemukan penyebabnya dari hormon hyperparatiroid itu, kita melakukan operasi pengangkatan paratiroid
operasi pengangkatan ya. Kalau manusia ada 4 kan, Iya. Itu 3 diantaranya udah rusak gitu. Jadi diangkat, kemudian disuntikan kalsium ke tulangnya. Akhirnya badannya semakin membaik, tapi postur badannya tuh nggak akan kembali gitu. Maksudnya tapi volume tulangnya tuh udah mulai diisi gitu dari suntik kalsium itu. Iya. Dan treatmentnya itu ya karena sakit ginjal harus cuci darah 2 kali seminggu. Baik, terima kasih ya Mbak Tiara sudah berbagi dengan kita. Kita doakan semoga almarhum Allah berikan tempat terbaik ya Bu ya. Kemudian Allah berikan nanti bisa berkumpul kembali di surga yang paling indah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Bunda Yati, mendengar kisah dari Mbak Tiara, boleh minta pendapat Bunda, seseorang yang ditinggal oleh orang yang dicintai, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan Bunda? Silakan Bunda. Baik. Pemirsa Kalam Hati Kompas TV yang dirahmati Allah dan ibu-ibu jamaah yang hadir mengikuti kajian. Pagi hari ini kita langsung diberikan ibrah. Meski saya yakin Mbak Tiara bukan satu-satunya orang yang diuji oleh Allah. Ketika kita melihat ujian saudara kita yang satu seperti ini, yang lain seperti ini, bahkan kita juga tidak luput dari ujian. Itu menandakan bahwa hidup kita ini semua tanpa terkecuali bahkan para nabi semuanya akan diuji. Dan ujian ini mengajarkan kita, membuat kita belajar dan belajar serta bagaimana Allah ingin melihat liyabluwakum ayyukum. Siapa yang tahan uji maka dia masuk ke dalam kategori ahsanu amala. Coba Bu, ketika kita buka Quran banyak Allah sampaikan kisah-kisah. Ambil ibrohnya. Ada orang kaya, banyak harta, tapi kayaknya keblinger Bu. Makanya saya sering bilang biar kata dia kaya viral namanya di Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu gak pernah sedikit pun pengen namain anaknya dengan Firaun, Korun, Bu, tapi ibu-ibu semua memberi nama-nama yang ahsan, contoh-contoh dari Al-Quran. Kenapa? Karena pengen ketularan, pengen ngambil hikmah. Apa Nabi tidak pernah merasakan duka? Makanya ketika anaknya Ibrahim wafat, Nabi SAW dilihat sama sahabat, ternyata Rasul bisa menangis ya ketika diuji, padahal kami bersandar kepada Rasul ketika ditimpa ujian. Lalu apa kata Rasul SAW? Setiap manusia punya daya tahan sendiri ketika menghadapi ujian. Boleh kita bersedih tapi tidak boleh berlebihan dan harus cepat move on. Amin, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Buat Mbak Tiara, tadi kita sudah dengar ya pendapat dari Bunda. Mudah-mudahan Mbak Tiara kita doakan sabar dan kuat ya Bu ya menghadapi segalanya. Karena tadi Bunda bilang setiap orang akan diberikan ujian. Abi, Ya, boleh kasih kita pendapat dari apa yang dikisahkan Mbak Tiara untuk bisa kuat menghadapi segala ujian, Abi? Silakan Abi. ya, di saat kita menyatakan, bahkan di saat akdun nikah dulu dengan pasangan kita, salah satu sunnah yang Nabi contohkan khutbah nikah. Pada bagian bait akhir kan disebut gitu, amanna billah wa amanna bi rasulillah. Mana? Kami beriman kepada Allah, kami juga beriman kepada Kanjeng Rasulullah. Di saat kita menyatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah. 1 surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Yang intinya hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Enak aja inti ngomong beriman kalau belum Anda uji dulu keimanannya. Nah, ujian yang Nabi gambarkan ada 3. 1 as-sabru alal musibah, termasuk contoh yang Mbak Tiara alami. Gambarannya surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Musibah yang gak enak. Harta kurang, yang kita cintai meninggal dunia. Ya, yang kedua sabar dalam hal apa? Ibadah. Yang ketiga sabar dalam apa? Dalam hal maksiat. Nah, Mas Dudi, juga untuk Mbak Tiara, dan sekiranya yang ada mendapatkan ujian begini, apalagi dengan tema yang hari ini, Masya Allah ya, bagus sekali. Di tahun baru Hijriah Nabi ngajarkan satu doa, mudah-mudahan mau ngamalin nih. Ustaz ngamalin, insya Allah Ustaz ngamalin juga. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha.
Tuh Mbak Tiara. Ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Wa akhlif li khairan minha. Akan tetapi Allah, kasih ganti yang lebih baik dari musibah yang aku alami ini. Makan lesehan ngejak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Abi ya. Alika. Doa itu juga menjadi satu kekuatan buat orang menghadapi ujian Abi ya. Ya dong. Masya Allah, terima kasih Abi. Dan juga Mbak Tiara, terima kasih tadi sudah bercerita. Setelah ini teman hati semua, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kata orang, gue itu si paling kerja. Syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala. Untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancen oye. Liburan Let's go. di Kompas TV seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan? Boleh. Mau tambah wawasan atau cari hiburan yang bikin tertawa pecah? Juga bisa. Bingung cari spot kuliner enak? Ini rekomendasinya. Liburan seru bersama Kompas TV. Merayakan 6 dekade harian Kompas, sebuah perjalanan yang lebih dari sekadar mencatat sejarah, tetapi juga berkarya tanpa henti, memperjuangkan literasi demi mencerahkan Indonesia. Spesial dengan penampilan Chris Dayanti, Liodra, Tony Wenas, Mawar Deong, Inaya Wahid. Meriah bersama para komika tanah air, Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam, live di Kompas TV. Kisah tragis pendaki Rinjani Juliana Marins menambah daftar panjang kematian saat pendakian. Aturan wisata ekstrim akan diperketat. Masifnya pembangunan infrastruktur di perkotaan kian mempersempit ruang hijau dan lahan pertanian. Berkebun di atap gedung pun jadi solusi alternatif menjanjikan. Di Jakarta ini yang namanya tanam sayur-sayuran atau buah-buahan langka sekali ya. Jadi kan nggak perlu jauh sekali di luar kota sana. 60 menit special report, Minggu 29 Juni, pukul 6 petang di Kompas TV. Berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda. Website lestariawards.id hingga 30 Juni. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik. Ikuti Business Talk di Kompas TV. Alhamdulillah, kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita masih berada di Masjid Asmaul Husna Gading Serpong, Tangerang. Dan tema kita hari ini sangat menarik, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita dari Mbak Tiara ya, dan juga tadi ada pendapat dari Bunda dan juga Abi tentang bagaimana sih kita untuk bisa move on. Kemudian tadi Bunda bilang bahwa semua manusia akan diuji. Dan kata Abi tadi adalah pentingnya berdoa untuk menghadapi segala ujian. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dari Abi Taufikur Rahman kita akan mendengarkan tausiah. Nah, silakan Abi, dimulai dari Abi, silakan untuk bisa berdiri Abi. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Kalam Hati dimanapun Anda berada, Gurunda tercinta Bunda Ustazah Hajayati, selaku pengatur acara kita Mas Tudi dan juga Mbak Tiara, juga para jamaah Bunda Solihat yang ada di masjid tercinta Asmaul Husna Gading, Serpong, Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng aja. Ya, nih waktu nggak banyak, jadi betul-betul kita maksimalkan. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele karena jamaah juga udah nggak tahan. Ya mau ngaji maksudnya, ya. Nah, ayah bunda rahimakumullah, jadi perubahan ini penuh kesungguhan. Makanya siapa yang bisa move on dari tadi cerita Mbak Tiara yang begitu ceritanya ujiannya, tapi ayat yang dibacakan oleh Ananda Yukiko ya, di situ hafal 11 juz, Bu, 11 juz. Ini jamaah Kalam Hati mohon maaf hafalnya 30 juz apa juz 30? Ya, juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja. Nah, ya, itu gambaran buat kita di surat ke-59, juz 28 ayat ke-18 yang tadi dibacakan oleh qori'ah kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kamu makin takut kepada Allah dan hendaknya kamu memperhatikan untuk persiapan kamu besok. Punten, di saat besok kita udah jadi jenazah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, anggota dewan mati, tua DKM mati, pembicaranya. Aduh, kayaknya puas banget deh. Nggak takut emang bakalan mati. Quran mesenin tuh, ya. Mana? Pikirin besok di saat udah begitu. Sekarang lagi gagah, sehat, boleh ditanya. Abang kalau manggil abang, akang kalau manggil akang, kang mas kalau manggil kang mas. Saya nggak aman neng. Kadang-kadang jawabannya beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang, beribu-ribu di Gading Serpong, gadis cantik, cuman kamu yang paling aku sayang. Tapi begitu istri meninggal dunia, ada yang mau nemenin ke lubang landak? Enggak. Kadang-kadang nginjak tanah aja tuh nguburin istrinya, ampi kencang di hati ngucap, neng lu biar betah ya di dalam tuh. Nah, ini kita kalau nggak mempersiapkan, nggak merubah diri kita, sementara sekarang kan dari 1446 udah berubah menjadi 1447 Hijriah. Dan Nabi memberikan gambaran siapa orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dia orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama aja nilai kualitas kebaikannya dengan yang kemarin, dia orang yang merugi. Bahkan yang ketiga, nih saya bacain maknanya, yang penting pesannya dapat. Siapa orang yang hari ini naudzubillah min dzalik lebih buruk kualitasnya ketimbang yang kemarin, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah. Bu, Pak, kalau kita nggak berubah, Mbak Tiara juga yang tadi telah banyak bercerita kepada kita, coba kita merenung tuh muhasabah.
dari mulai usia ya Allah umur udah masuk jelita, jelang 50 tahun. Ada yang dimana udah lolita, lolos 50 tahun. Ya Rob, satu hadis buat saya, buat kita semua, dan terbilang hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Kanjeng Nabi? Orang yang cerdas, dimana dia ingin berubah, Nabi menyebutkan, apa kata Nabi? Yang dimana dia punya 2 ciri. Ya. Satu, mandana nafsahu, orang yang dimana dia mau merubah, dia punya sifat yang dimana dia betul-betul istiqomah mau merubah, dia apa tuh? Mandana nafsahu, pandai melakukan introspeksi diri. Ya, kedua, apalagi wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Ya Allah, semoga ada faedahnya untuk kita lebih baik dan kedepannya. Bahasa saya, naik sepeda cahaya redup. Cakep. Cakep mana? Cakep. Saya kan ngarang pantun barusan loh Bu ini. Timbang ucap cakep aja susah banget. Naik sepeda cahaya redup. Cakep. Yang dibawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Masya Allah, terima kasih Abi. Kembali kasih. Jadi pelajaran tadi 2 hal, introspeksi dan mempersiapkan kematian. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan hidup kita selalu memperbaiki diri ya Ibu-Ibu ya. Masya Allah, terima kasih Abi tausiahnya. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan tausiah dari Bunda Yati. Temanya adalah masa lalu adalah pelajaran. Mohon izin silakan Bunda, boleh berdiri. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ubi pagi-pagi buat temen ngopi sama roti. Cakep. Ketemu lagi sama Bunda Yati. Kita ngaji bareng di Kalam Hati Kompas TV. Ketularan Abi pantun. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Abi Taufikur Rahman, guru kita yang sama-sama kita hormati, Mas Dude dan juga Mbak Tiara. Alhamdulillah kita kumpul ibu-ibu semua, wajahnya cerah ceria semua, tapi bukan berarti nggak punya masalah Ibu. Karena orang-orang beriman selalu kita pakai istilah Bu, kita mampu mengatasi masalah insya Allah tanpa masalah ya Bu. Iya, itu semboyan kita. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita memasuki tahun baru Islam. Kenapa ini dijadikan momen buat sebuah pergerakan pergantian Bu? Tidak diambil dari wafatnya Rasul, tidak kita ambil dari sejarah-sejarah kehidupan Rasul. Karena pergantian tahun adalah momen besar dalam sebuah segmen kehidupan kita Bu. Hidup kita ini Bu, ada 3 hal yang pasti kita lalui Bu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, yang ketiga masa yang akan datang. Mau menangis, merengek, menjerit segala macam, masa lalu tinggallah masa lalu. Dia sudah tidak patut untuk diperjuangkan. Mungkin memang dia kadang muncul dalam kenangan, tapi cukup dijadikan rujukan bagi pembelajaran Bu. Masa lalu itu pembelajaran yang perlu kita ambil hikmahnya di masa sekarang. Kenapa? Karena pergerakan hidup kita Bu, pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan di masa lalu. Mana buktinya? Saya seringkali mengatakan Bu, ketika ada jamaah bertanya, Umi, Bunda, kenapa sih di Al-Quran ada sejarah-sejarah umat terdahulu? Allah ingin kita belajar Bu tentang masa lalu. Jadi kalau kita ingat masa lalu, bukan berarti berlarut-larut ke dalam ketidaknyamanan Ibu. Karena apa? Karena hidup ini adalah sebuah proses Ibu. Dan proses itu Allah hargai. Dan sebuah perubahan itu mulanya dari diri kita Bu. Apa kata Allah, pesan yang selalu digaungkan Bu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bu, jangan nyuruh orang lain buat merubah kita, tapi rubahlah mindset kita, pola pikir kita, cara kita beriman, cara kita mengambil sebuah ibrah dari kehidupan. Makanya banyak orang yang susah move on Ibu, ya Bu. Suami udah meninggal 5 tahun yang lalu, tapi kalau datang ke kuburan masih curhat.
Dulu lagi hidup jarang ngobrol. Kiri kanan di sofa, bininya nyengir, lakinya cemberut. Giliran datang ke kuburan, bang, sayapku patah tanpamu. Ngeganggu saya lagi ziarah di sebelah. Ngobrol lagi, tapi alhamdulillah bang, anak-anak udah kuliah semua. Kan bising saya lagi ziarah, Bu. Saya bilang, ibu mengganggu saya, tolong Bu di WA aja suaminya. Tidak ada guna kita bicara dengan orang yang di alam kubur, Ibu. Tetapi kehidupan ini terus berjalan. Yang hidup masih melanjutkan kehidupan. Yang sudah kembali ke hadirat Allah sudah berbeda alam. Tanggung jawab kehidupan kita lebih besar, Ibu. Kalau tadi dari kisah Mbak Tiara, Ibu, mereka dari hasil pernikahannya punya zuriyah, keturunan 3 ya Mbak. Masya Allah. Tapi nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena amanah besar ini hadir dari Allah. Karena buah cinta, karena komitmen amanah yang tadi disampaikan Nabi. Jadi kalau seorang ibu bisa berhasil mengantarkan anak-anaknya di tengah gelombang ujian yang begitu dahsyat, perempuan itu keren, Bu. Maaf dulu Bi ya, mau ngomongin perempuan dulu Bi. Ya. Maaf ya Mas Dude, karena saya perempuan. Ya Bu, perempuan itu keren. Banyak Bu jamaah saya Bu yang bingung waktu suaminya masih ada, udah kayak inces, Masya Allah. Uang tinggal nadang, baju tinggal minta di TF. Betul, di rumah pembantu ada 10, anak 5, pengawalnya 2. Bu, begitu suaminya meninggal, suplai dana habis, durasinya juga habis. Bu, suplai dana habis, bingung dia mau kemana, bagaimana harusnya Bunda. Masya Allah, ternyata Allah sudah persiapkan ketika ujian itu datang, Ibu. Makanya belajar dari kisah-kisah terdahulu, dari kisah Mbak Tiara. Masya Allah, la yukallifullahu nafsan illa. Nanti kita lanjutkan bagaimana perempuan-perempuan bisa tangguh menghadapi ujian dan cobaan. Lelaki juga gitu ya Bu ya. Jadi kalau ngomongnya kita doang kagak enak sama dia kiri kanan ya Bu ya. Kasih. Masya Allah, baik, terima kasih Bunda. Bahwa setiap kejadian kita ambil hikmahnya gitu ya Bunda ya. Pelajaran dari setiap kejadian dalam hidup kita, terutama masa lalu. Ini kayaknya banyak yang ingin bertanya dari wajahnya, kok bingung atau apa ini Bu ya sekarang. Ada yang mau bertanya, silakan siapa? Wah, Masya Allah ya, banyak ya. Baik, tahan dulu ya Bu ya, tahan dulu. Setelah ini silahkan kita akan buka sesi tanya jawab. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Anak yang nakal digranat. Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan 2-step sehat. Kotor, Pak. It's okay. Nuvo lebih cepat bunuh kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Main di luar mah. Percayakan pada Nuvo Family. 2-step sehat, perlindungan 24/7. Wingscare merayakan 6 dekade harian Kompas, sebuah perjalanan yang lebih dari sekadar mencatat sejarah, tetapi juga berkarya tanpa henti, memperjuangkan literasi demi mencerahkan Indonesia. Spesial dengan penampilan Chris Dayanti, Liodra, Tony Wenas, Mawar Deong, Inaya Wahid. Meriah bersama para komika tanah air. Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam. Live di Kompas TV. Kisah tragis pendaki Rinjani Juliana Marins menambah daftar panjang kematian saat pendakian. Aturan wisata ekstrim akan diperketat. Masifnya pembangunan infrastruktur di perkotaan kian mempersempit ruang hijau dan lahan pertanian. Berkebun di atap gedung pun jadi solusi alternatif menjanjikan. Di Jakarta ini yang namanya tanam sayur-sayuran atau buah-buahan langka sekali ya. Jadi kan nggak perlu jauh sekali di luar kota sana. 60 menit Special Report, Minggu 29 Juni, pukul 6 petang di Kompas TV. Berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda. Website lestariawards.id hingga 30 Juni.
Liburan Let's go! di Kompas TV seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan? Boleh. Mau tambah wawasan atau cari hiburan yang bikin tertawa pecah? Juga bisa. Bingung cari spot kuliner enak? Ini rekomendasinya. Liburan seru bersama Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik ikuti Business Talk di Kompas TV. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Asmaul Husna Gading Serpong Tangerang. Dan tadi guru-guru kita sudah menyampaikan beberapa ilmu. Yaitu tadi Abi menyampaikan bahwa kita perlu mempersiapkan kematian ya Bi ya. Kemudian tadi Bunda juga bilang kita terus berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depan insya Allah. Dan sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Wah baik ya, saya tunjuk dulu nih karena banyak banget yang mau bertanya nih Bi ya. Dari yang ibu sebelah depan ini, yang kerudung pink, silakan ibu, boleh pakai mic-nya, perkenalkan namanya, dari mana dan apa pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Mas Dude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Hermini dari Majelis Taklim Tahsin Asmaul Husna Gading Serpong. Ingin bertanya kepada Ustadz dan Ustazah, bagaimana cara kita move on yang terbaik agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kita terkadang fokus pada kesedihan itu tanpa mengambil hikmah yang mungkin Allah akan berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Pertanyaannya langsung mungkin Bunda yang bisa menjawab pertama kali. Silakan Bunda. Ya baik. Terima kasih Bu Dwi. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili juga ibu-ibu yang ada di sini dan pemirsa Kalam Hati yang saat ini sedang menyaksikan Kompas TV. Ibu sekalian, khususnya Bu Dwi yang bertanya, memang sulit untuk kita hengkang dari segala hal yang begitu sangat menyakitkan. Bagaimana ketika kasus ini terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama beliau kehilangan istri tercinta, bahkan di tahun itu juga beliau kehilangan paman yang melindunginya. Beberapa hari beliau tidak nampak di kalangan sahabat, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang dan berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, jika engkau seperti ini terus bagaimana kami? Sedangkan engkau adalah pemimpin dan panutan kami." Rasul manusia biasa ibu, tapi kesadaran kemudian bangkit setelah diingatkan oleh para sahabat bahwa memang seperti yang Bunda katakan tadi di awal, hidup ini, kita ini adalah pengemban tugas ibu. Karena misi besar kita ini adalah Khalifatullah. Kalau sebagai seorang istri, Mbak Tiara ditinggalkan 3 orang anak, kalau berlarut-larut terus dalam kesedihan, bagaimana dengan mereka? Yang ujiannya juga sama, berbeda-beda. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah? Sabar, bukan kepasrahan Bu. Tapi sabar lebih kepada kemampuan bagaimana memanage rasa untuk tidak mengeluh dan berlarut dalam duka, serta berusaha bangkit dalam kekuatan ibadah meskipun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Itu konsep sabar. Karena salah satu kunci sabar di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan Imam Ghazali ada 3 aspek. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Emang benar tadi ayat udah dibaca sama Abi, emang kita dibiarin nyaman aja?
Wong suami kita juga kegedemen, kita nyaman terus Bu. Makanya kadang-kadang duitnya banyak, kadang-kadang kasihnya dikit. Bang, kok ini dikit? Gue nguji lu, bisa irit apa kagak? Ibu, kita diuji sama Allah dengan ujian itu. Sampai nggak kita di ujian itu biasanya rajin duha, Bu? Ketika diuji masih duha apa kagak? Biasanya rajin tahajud ketika hidupnya sedang, bahkan kesenangan ujian. Kalau suaminya lagi keluar kota bangun mulu malam, begitu suaminya pulang bablas. Diuji sama Allah. Jadi kalau sudah istiqomah anytime forever, Bu, ini prinsip maka kita jalani, sadari Bu bahwa ujian itu adalah berangkat dari bagaimana Allah memilih kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Masya Allah, ujian adalah bagaimana Allah ingin mengangkat kita menjadi lebih baik ya Bunda ya. Waduh Masya Allah, jangankan kita, Rasul saja yang sangat mulia diuji sama Allah. Baik, sekarang kita mau dengar dari Abi, silakan Abi. Baik, terima kasih Mas Dudi, Umi izin ya. Baik Bu Dwi, juga pemirsa Kalam Hati semuanya tanpa terkecuali. Jadi bahasa Nabi sudah memberikan informasi ala inna fil jasadi mudgotan. Ida solahat solahal jasadu kullu wa ida pasadat pasadal jasadu kullu ala wahiyal golbu. Jasmani yang kelihatan begini, tapi yang tidak kelihatan kata Nabi yang disebut hati. Nah ini gimana Ustaz biar bisa move on? Saya pinjam nasihat dari Syekh Ibrahim An-Nakhai. Paling tidak 3 hal jangan sampai ndak. Untuk hati kita ini enggak goyah, kemudian banting setir berubah 360 derajat. Begitu ditinggal wafat suaminya, tadinya cakep banget hijabnya, begitu udah wafat ternyata bukan move on makin baik, punten sopanan kuntilanak sama dia. Tuh, kenapa? Nah makanya 3 hal, nggak banyak Bunda, dengan terbatas waktu. 1, jangan lepas untuk meneguhkan hati kita untuk lebih baik. Apa kata Syekh Ibrahim An-Nakhai? Qiraatul Quran bitadabburi. Jangan lepas, jangan berhenti. Termasuk buat saya yang bicara, setiap hari membaca Quran, syukur-syukur sambil merenungkan maknanya. Tapi tolong kalau ada makna yang muskil, jangan ditafsir sendiri, nanya ke guru yang memang bidangnya. Yang kedua, apalagi jangan lepas untuk setiap malam, karena dari 24 jam ada jam-jam mahal. Kalau istilah pertelevisian, ini jam-jam prime time. Mana itu? Yang kata Quran di sepertiga malam. Maka lakukan yang kedua apa? Sholatul lail lau rok'atain. Isi waktu selelah apapun kondisi fisik kita, jangan sampai ketinggalan minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa lebih dari 2 rakaat. Dan yang ketiga nih apa? Mujalasatus sholihin. Jangan salah cari bestie. Besti yang paling tepat, ya Allah, kepangkalan jati, bekeroti. Besti yang paling tepat, istiqomah, ngaji di kalam hati. Masya Allah, Abi. Terima kasih banyak ya Bi ya. Jadi baca Quran, sholat malam, dan cari besti, sahabat yang baik yang membawa ke jalan Allah ya Bi ya. Benar banget. Masya Allah, terima kasih Abi. Saya tertarik mau bertanya ke Mbak Tiara. Mbak Tiara boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit aja Mbak ya. Ini kan boleh. Tadi pertanyaan dari Ibu adalah bagaimana move on. Nah kita mau tahu nih kalau dari apa yang sudah dialami oleh Mbak Tiara. Tadi saya melihat saat mendengarkan tausiah Mbak Tiara sangat meresapi sekali Mbak. Boleh dibagi ke kita selama ini yang Mbak Tiara lakukan untuk dalam rangka move on, terus berjalan dengan 3 orang anak, apa yang Mbak lakukan? Boleh bagi sama kita Mbak? Iya, sebenarnya Mas Dude mau sedikit cerita. Ya. Jadi waktu di rumah sakit kan saya sendiri ya, nggak ada yang gantian gitu, karena memang kita masih muda-muda nih, terus anak kita masih kecil-kecil gitu, jadi nggak ada yang bisa untuk mengganti yang jaga gitu. Di saat saya menjaga suami masuk ruang HCU yang kita nggak bisa masuk ke dalam ruangan itu, di tengah hujan gitu di rumah sakit, saya menemukan kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya baca artinya berulang-ulang gitu, jadi saya merasa oh
untuk mengatasi masalah ini adalah kembali lagi kepada Allah gitu. Akhirnya mulai dari saat itu saya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, terserah kepadamu, apapun yang terjadi hamba terima ya Allah, tapi tolonglah hamba dan keluarga hamba gitu. Dan akhirnya qadarullah, akhirnya suami meninggal, kemudian ibu meninggal. Saya merasa benar-benar sendiri Mas Dude, karena kan ayah saya juga udah meninggal gitu. Jadi saya nggak punya orang tua, nggak punya suami gitu. Tapi anak-anak saya masih kecil-kecil sekali gitu. Ya saya seperti yang Ustazah bilang, amanah ini adalah amanah besar gitu. Bisa jadi kehidupan saya sekarang sebagai seorang istri sudah selesai, tapi kehidupan anak-anak saya ini masih baru sangat awal sekali dimulai gitu. Jadi itu yang jadi motivasi saya untuk berubah, memikirkan apa yang bisa saya lakukan, yang lalu biarlah berlalu gitu. Baik, terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dan memikirkan anak-anak, dan itu yang membuat lebih kuat ya Mbak Tiara ya. Iya betul. Masya Allah, baik. Dan setelah ini kita akan terus menggali tema kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita nanti akan ngobrol lebih dalam lagi sama Mbak Tiara sesaat lagi. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Anak yang nakal, Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Ada promo spesial, beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch, gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya, ada 8 resep baru, Chef Bilgos juga. Bisa masak spesial setiap hari. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial dari Wings Food. anak yang nakal, Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Kisah tragis pendaki Rinjani Juliana Marins menambah daftar panjang kematian saat pendakian. Aturan wisata ekstrim akan diperketat. Masifnya pembangunan infrastruktur di perkotaan kian mempersempit ruang hijau dan lahan pertanian. Berkebun di atap gedung pun jadi solusi alternatif menjanjikan. Di Jakarta ini yang namanya tanam sayur-sayuran atau buah-buahan langka sekali ya. Jadi kan nggak perlu jauh sekali di luar kota sana. 60 menit Special Report, Minggu 29 Juni, pukul 6 petang di Kompas TV. Merayakan 6 dekade harian Kompas, sebuah perjalanan yang lebih dari sekadar mencatat sejarah, tetapi juga berkarya tanpa henti, memperjuangkan literasi demi mencerahkan Indonesia. Spesial dengan penampilan Krisdayanti, Liodra, Tony Wenas, Mawar Deong, Inaya Wahid. Meriah bersama para komika tanah air, Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam, live di Kompas TV. Liburan Let's go. di Kompas TV seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan? Boleh. Mau tambah wawasan atau cari hiburan yang bikin tertawa pecah? Juga bisa. Bingung cari spot kuliner enak? Ini rekomendasinya. Liburan seru bersama Kompas TV. Berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda. Website lestariawards.id hingga 30 Juni. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih di Masjid Asmaul Husna, Gading Serpong, Tangerang. Buat yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan ilmu-ilmu tentang bagaimana move on, bagaimana menghadapi masa lalu, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sekarang saatnya kita ngobrol sama bintang tamu kita, Mbak Tiara. Tadi sudah menceritakan kepada kita. Terima kasih untuk kisahnya Mbak Tiara yang kita sudah dengarkan. Sekarang pertanyaan saya gini Mbak. Mbak Tiara anaknya sekarang kan 3 ya?
Iya, 3 orang ya. Usianya boleh tahu nggak berapa aja Mbak? Usianya itu yang pertama 7 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Dan 3 tahun, baik. Dan sekarang Mbak Tiara berarti kan single parent. Ya, menghidupi anak-anak sendiri. Apa yang Mbak Tiara lakukan? Atau ada usaha dari suami yang dilanjutkan atau bagaimana? Silakan boleh berbagi Mbak. Ya, jadi suami kan dulu kerja sambil usaha, kemudian dia sakit, usahanya tuh vakum gitu. Pas akhir-akhir sebelum beliau meninggal, kita udah bikin bisnis plan gitu untuk kita kayak mulai lagi nih usaha aja gitu. Ya jadi qadarullah suami udah berpulang, saya jadi pelan-pelan nih belajar sedikit-sedikit untuk ngelanjutin usaha yang dulu sempat ada gitu Mas Dude. Usaha apa Mbak kalau boleh tahu? Alhamdulillah usahanya itu oleh-oleh haji umroh, masih online tapi oleh-oleh haji umroh. Ya, masih online. Terus sekarang mulai ini nih kerjasama sama temen yang memang tinggal di Mekah Madinah untuk badal umroh gitu. Badal umroh ya. Iya. Baik, jadi sekarang Mbak Tiara melanjutkan hidup berjuang demi anak-anak sendiri. Kalau boleh tahu Mbak, berapa tahun usia pernikahan sama suami? Qadarullahnya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Pada saat Mbak dihadapkan dengan situasi saya harus menghidupi anak-anak sendiri, apa yang Mbak rasakan dan motivasinya bagaimana? Mungkin yang menyaksikan banyak yang mengalami hal yang serupa. Mungkin Mbak Tiara boleh berbagi Mbak. Awalnya saya pertama yakin ya sama Allah kalau rezeki anak itu sudah ada masing-masing tiap anak gitu. Jadi qadarullahnya suami kan sakit itu selama 2 tahun gak kerja ya Mas Dude. Tapi rezeki tuh ada aja gitu. Entah dari anak menang lomba atau tiba-tiba ada yang hibahin hadiah gitu. Jadi kita ngerasanya ya Allah kok alhamdulillah ya, walaupun kayaknya situasinya tuh gak mungkin banget nih kita punya ini, tapi Allah kasih rezekinya kalau memang itu udah rezeki anaknya gitu. Jadi saya mikirnya ya udah deh saya menjalani ini dengan tenang aja, insya Allah kalau ada jalannya pasti akan terbuka rezekinya. Selain itu juga dari usaha yang saya pelajarin ini kita lebih dekat sama Allah, lebih perbanyak sholat duha, perbanyak ibadahnya biar Allah bukain semakin buka lagi jalan-jalannya gitu. Baik Mbak Tiara, satu pertanyaan terakhir saya adalah bagaimana menguatkan anak-anak Mbak Tiara? Bagaimana? Anak-anak ya, Masya Allah ya Mas Dude. Mungkin emang udah Allah persiapkan anak-anak ini sanggup menerima ujian kehilangan seperti ini di usia yang masih muda ya. Jadi saat suami itu sakit, dia tuh orangnya optimis gitu Mas Dude. Anak-anak optimis ya? Suami. Oh suaminya optimis. Iya, jadi kayak tenang ya deh, abi sehat nanti. Pokoknya jadi suami itu tidak menampakkan dia sakit gitu. Jadi ketika pada akhirnya suami berpulang, kita jadi lebih mudah untuk memberitahunya gitu, kayak Abi sekarang ini udah kembali lagi kepada Allah sekarang gitu. Nanti kita ketemu lagi sama Abi insya Allah di surga. Kalau kakak sama adik jadi anak yang soleh-soleha, nanti ketemu lagi sama Abi nanti di surga, kita ngumpul lagi. Nah itu yang menjadi motivasi anak-anak untuk punya pikiran, oh iya nanti kita ketemu lagi ya sama Abi ya gitu. Jadi dia jadi semangat gitu maksudnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Tiara. Kita doakan anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha ya Ibu-ibu ya. Masya Allah. Abi, apa yang mungkin Abi mau sampaikan ke Mbak Tiara? Silakan. Jadi Abi. ingat Syekh Abdurrahman As-Sarraj sedang tawaf di Ka'bah, muter Ka'bah, ada seorang bunda yang dimana wajahnya terlihat ceria, seakan-akan nggak punya masalah. Dia ngucap di hati nih, Syekh Abdurrahman As-Sarraj. Baru ngucap di hati, ini perempuan langsung berkata, dugaan Anda salah Tuhan. Jadi bisa ngebaca hatinya. Justru mungkin orang nggak ada yang ujiannya kayak saya. Boleh didapatkan hikayat ini di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, buah karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Lantas ini sesingkat-singkatnya, apa ujian kamu kok wajahnya ceria, kelihatan nggak pernah punya masalah, kayaknya selalu happy.
di Idul Adha, di saat suamiku menyembelih kambing kurban, disaksikan oleh ketiga anakku, yang usia paling besar usia antara 5 tahun, yang adiknya usia antara 2 tahun, yang satu masih aku gendong karena baru belajar jalan. Ya, sedang di ayunan. Ternyata ada minta sesuatu di mana ke belakang untuk ngambil ke dapur. Nah, abangnya nih manggil adiknya, ternyata setelah memperagakan yang ditampilkan oleh ayahndanya. Jadi ngelihat ke dapur, anak nomor 2 sudah bersimbah darah. Anak pertama kabur ke tengah hutan. Nah, ternyata begitu ngelihat bersimbah darah, ditinggalkan semuanya lah pekerjaan itu. Lantas dibantu oleh masyarakat mencari daripada anak yang kabur. Ayahanda juga demikian. Begitu ke tengah hutan, ini ayahandanya kena serangan jantung. Kenapa? Karena melihat anak pertama sudah meninggal diterkam serigala. Nah, sama-sama ke rumah, kaget ternyata anaknya yang masih di ayunan terbangun dari dunia, jatuh, dan di saat beranjak untuk belajar jalan, yang diambil adalah kuali yang airnya sedang mendidih. Jadi saat itu juga meninggal seketika suaminya dan 3 anaknya. Nah, lantas si Abdurrahman As-Sarat, kok wajah kamu kayak nggak punya masalah? Apa jawabannya? Doa yang tadi di awal, yang memang Nabi yang mengajarkan. Aku selalu optimis, aku selalu ingat dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini, tapi tolong ya Allah, kasih ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Masya Allah, terima kasih Abi ilmunya ya. Doa yang selalu harus kita panjatkan ya Bi ya, dalam hidup kita ya. Bunda, apa yang mau disampaikan kepada Mbak Tiara, Bunda, silakan. Iya. Pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang hadir di majelis kajian pada siang hari ini, percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita berada di dalam kesulitan. Yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Dan percayalah, setelah ada begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, Allah akan memberikan banyak rasa manis. Jadi waspada juga ketika kita diberi rasa manis, waspada. Ketika banyak orang makan permen, hati-hati bisa sariawan. Tapi ketika sesuatu kita telan, juga itu kita cari 3 kali sehari. Kenapa? Mampu menyembuhkan. Intinya, yang manis jangan buru-buru ditelan, yang pahit jangan pun segera dimuntahkan. Demikian banyak hikmah dalam kehidupan. Artinya kita mesti pandai dan cerdas, jadikan iman sebagai sayap untuk kita mampu terbang melalui semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Umi, terima kasih banyak ya. Bunda, terima kasih banyak. Abi, terima kasih banyak. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan kita ya. Masya Allah. Abi, terima kasih. Mbak Tiara ya, terima kasih juga. Bunda, terima kasih. Dan semua ibu-ibu teman hati yang Masya Allah sudah hadir dengan semangat ya. Terima kasih banyak. Dan juga adik kita tadi Yukiko. Dan juga terima kasih buat Masjid Asmaul Husna Serpong Tangerang. Buat teman hati semua yang ingin masjidnya kami datangi atau memiliki pertanyaan, silakan langsung saja DM di Instagram @dikalamhati ya, @dikalamhati. Silakan, nanti insya Allah akan di follow up oleh tim dari Kalam Hati. Baik, untuk itu saya Dude Harlino, terima kasih, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.